ke depan aja, nggak bisa dia bengkok. Begitulah tabiat yang disampaikan oleh Al-Quran. Keras membatu orang-orang yang makan babi itu. Susah untuk masuk hidayah di dalam kepalanya. Kenapa? Karena tabiatnya seperti makhluk yang tidak berleher. Kalau abang mau mengukur hidayah itu masuk karena ada babi, kalau menurut saya itu salah itu. Ya, kalaupun dari ukuran sesuatu itu karena ada babi aja, karena makanan babi gitu. Loh, ini dalil yang tadi Bung mau dikemanakan Yesaya 66 itu? Itu kan juga kalau kita lihat Yesaya konteksnya pada saat itu untuk kenapa Israel dilarang, orang Yahudi dilarang makan babi, karena pada saat itu babi itu selalu dipersembahkan oleh bangsa-bangsa lain kepada ala-ala lain gitu. Nah, makanya dilarang. Tapi ketika Yesus datang digenapi dan dia katakan bahwa sesuatu yang makanan yang masuk ke dalam tubuh bukan sesuatu yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar yang menajiskan, yaitu dari ada nanti di ayat berikutnya mengatakan gitu. Salah, Anda salah. Coba saya ulang lagi ya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ini orang Farisi, ahli Taurat. Ada dua golongan yang datang, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Catat itu. Ini hanya gara-gara makan dengan tangan tidak dicuci. Iya, betul, itu peraturan bangsa saat itu orang Yahudi. Mereka kalau makan, kalau ya ada peraturannya memang, kalau makan harus dicuci, harus bersih dan sebagainya. Itu betul yang abang katakan. Apa hubungannya dengan babi halal? Saya nggak, bukan itu, saya cuma mau tekankan di sini Yesus mengatakan di ayat 19 itu sudah jelas dia katakan bukan yang keluar, bukan yang masuk, tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Kan ditegur, kenapa makanan kan masuk, sudah jelas itu. Bukan begitu konteksnya, ini cerita yang ada pada masa itu, jangan dibawa-bawa ke babi. Enggak, itu Yesus. Abang yang dari tadi bahas babi, makanya saya kan bantu abang ini. Iya, kan Anda yang menghalalkan babi dengan mengambil Markus 7. Itu bukan menghalalkan, itu Yesus yang katakan yang masuk itu enggak najis, bukan najis. Ini bukan masalah babi Yesus halalkan, bukan. Ini masalah cuci tangan, Bung. Iya, itu salah satunya juga, tapi di mana Anda mengatakan salah satunya Yesus menghalalkan babi? Di mana? Kan saya di situ memang nggak ada bilang nama babi, nggak ada. Terus? Tapi makanan yang masuk, babi kan bisa jadi makanan. Sekarang begini, sekarang begini. Ini orang Farisi dan ahli Taurat makan babi atau tidak? Ya memang mereka enggak. Iya, terus kenapa dibawa-bawa ke babi? Kalau abang bilang ke orang ahli Taurat, orang Farisi, ya udah pasti mereka selalu menjatuhkan Yesus. Memang itu juga. Ya, sekarang masalahnya orang Farisi dan orang ahli Taurat makan babi kagak? Ya jelas mereka kan orang Yahudi yang enggak lah. Berarti di sini Yesus menerangkan kepada mereka bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang mengharamkan, tetapi yang keluar. Bukan berarti membahas babi. Kenapa Markus membawanya ke babi? Kenapa kalian membawanya ke babi? Sementara Yesus dan orang Farisi dan ahli Taurat yang bercakap-cakap di sini. Andai saja Yesus bercakap-cakap dengan orang Roma dan Yunani, bisa jadi kamu berasumsi ke babi, bahwa babi itu halal. Yesus berbicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka adalah golongan yang diharamkan makan babi. Kok jadi tiba-tiba halal babi? Ya nggak ada yang bilang kan itu Markus menuliskan makanan, nggak dibilang babi halal. Terus kenapa Kristen menuduh Yesus menghalalkan babi? Ya karena dibilang apa yang masuk ke dalam itu nggak menajiskan. Ini dia sedang berbicara dengan orang Farisi dan orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Ini kan ceritanya gini, Bung. Anda Kristen kan orang di luar garisnya Yesus. Tiba-tiba Anda datang, melihat Yesus bercakap-cakap dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang mengharamkan. Tiba-tiba kamu tepuk tangan, ternyata babi udah halal. Loh, siapa yang menghalalkan? Orang berbicara dengan orang-orang yang sudah paham babi itu haram.
Kenapa jadi halal? Kalau halal bagi orang Kristen, wajar. Karena Kristen bukan Bani Israel. Tapi bagi Bani Israel, babi itu tidak pernah berhenti untuk menjadi halal. Tidak pernah berhenti haram untuk menjadi halal. Tidak pernah. Tapi kalau orang Kristen menghalalkan babi, mau makan monyet, mau makan kera, makan sapi teng, terserah. Loh, mereka orang Kristen bukan orang Yahudi. Jangan tambah-tambah gitu bang, nggak ada sapi teng ya itu abang. Nah, tadi katanya bukan yang masuk ke mulut yang mengharamkan. Berarti apapun yang bisa masuk ke mulutmu halal, betul? Sepatu, Ya, cairan aspal, koli kotor. Ini nggak gitu kan, ini berbicara tentang makanan. Bukan, ini apa yang dikatakan? Bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang haram, tetapi apa yang keluar dari mulut. Berarti apapun yang bisa dimuat oleh mulut masuk, nggak haram. Narkoba. Nggak haram. Minuman keras nggak haram. Bensin, oli masuk ke dalam mulut, solar nggak haram. Itu kan nggak bisa dikonsumsi tubuh, aneh-aneh. Lah, yang masuk ke mulut loh, yang masuk ke mulut. Ya iya, bukan berarti semua dimasukin sampai Ya orang terserah dimasukin aja juga, kan bukan Paulus gitu. juga mengatakan tidak ada yang halal, tidak ada yang haram bagiku. Makanan, Bang. Paulus Makanya penulis mengatakan sudah bilang itu makanan. Seperti karena kalau penulis nggak tulis makanan di situ kayak pikiran abang seperti ini, semua dimasukin jadinya. Makanya penulis menjelaskan dengan kata-kata itu. ya ini kan penulis mengatakan Kalau menurut saya seperti itu ya. penulis mengatakan pemikiran yang seperti kayak abang ini kalau menurut saya. penulis mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan jadi halal. Ini kata siapa? Kata Markus. Markus ini orang apa? Orang Farisi, ahli Taurat atau apa ini orang Markus ini, si Markus ini? Mau latar belakangnya dari orang mana, Bang? Tapi yang jelas ketika dia menulis itu bukan berarti dia ngada-ngada, enggak. Pasti Lah, kalau dia tidak ngada-ngada terus, kalau dia tidak ngada Darul Kudus. Kalau dia tidak ngada-ngada, Markus ini mendapatkan ilmu dari mana dengan menghalalkan semua makanan? jelas diwahyukan. Siapa yang mewahyukan Markus? Nah, Roh Kudus kan? Roh Kudus yang mana? Itu yang kami percaya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kalau abang pasti nggak mengaku itu, gitu loh. Kalau abang pasti nggak mengaku itu. Allah Roh Kudus yang mana yang menyatakan ini kepada Oke, Markus? kita nggak bahas nanti Allah Tritunggal itu. Enggak, ini namanya Ini siapa pewahyuan. Kami saya tidak penulis. Gitu. Pewahyuan dari mana Markus ini? Ya kalau dari abang nggak tahu. Dari Hong Kong, Gurunda. Iya. Enggak, ceritanya gini, Bung. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai penerima firman. Kenapa jadi Markus yang menerima firman? Ini Markus Nabi. Ya, kan murid-muridnya dia menulis. Oke, saya apa tanya, yang dia Markus ini kenal. utusan Tuhan atau bukan? Dia murid Tuhan yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Di mana Yesus mengakui Markus ini sebagai muridnya? Di mana? Ya, salah satu berarti kan sebenarnya Markus ini pengikutnya kan? Di mana? Ya, kalau saya pun bisa mengaku, Anda pun bisa mengaku. Anda juga, saudara saya ini juga bisa mengaku. Pengikut Yesus itu nggak selamanya harus ditulis baru dikatakan dia murid Tuhan, enggak. Ya, kan jadikanlah semua bangsa muridku, itu amanat agung. Oh, Di Matius jangan. 28. Salah, jadikanlah murid semua ras muridku. Yang harus dijadikan murid itu adalah ras muridnya Yesus. Apa ras muridnya Yesus? Nggak harus dibilang hanya khusus ras muridnya Yesus, nggak ada. Baca original teksnya lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Jangan ikuti lai. Ini sudah 3 tahun saya pelajari Matius 28. Original teksnya mengatakan, jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi yang harus dijadikan murid adalah ras murid Yesus. Apa ras murid Yesus? 12 suku ras. Nggak ada Batak di situ, nggak ada Toraja, nggak ada Jawa, nggak ada Madura, nggak ada Lombok, nggak ada Mataram, nggak ada Bima, nggak ada Bugis, nggak ada Makassar, nggak ada. 12 ras murid Yesus itulah yang harus dijadikan sebagai pengikut. Makanya Anda itu belajar jadi Kristen jangan pakai terjemah. Coba sekali-sekali tengok original teksnya apa benar kayak begitu. Kenapa original teksnya itu tidak disertakan? Kenapa? Kenapa original teksnya tidak disertakan?
Karena kalau disertakan original teksnya, orang tidak akan menjadi Kristen. Contoh, coba Anda baca Korintus 11 nomor 1. Apa yang dituliskan oleh Paulus? Jadilah teladanku, sebagaimana aku juga meneladani Kristus. Padahal original teks yang sesungguhnya, terjemahan yang sebenarnya adalah, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Coba belajar. Makanya kitab Anda tidak disertakan original teksnya. Kapan disertakan original teksnya? Ada orang pintar di kalangan jemaat, pasti keluar. Atau minimal dia akan ribut dengan pendeta. Itu alasannya. Apa sih susahnya? Bahasa Yunani disertakan dengan bahasa Indonesia. Kenapa nggak disertakan layaknya Al-Quran? Apa sulitnya? Tidak ada yang sulit. Tetapi oleh karena ada misi kemudian, seperti yang babi tadi itu, Yesaya 66, akan banyak orang yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Akan banyak. Maka harus tergenapi itu. Harus dinubuatkan. Nubuatan itu harus tergenapi. Nah sekarang kalau Anda masih mau masuk dalam golongan orang-orang makan babi, ya tunggu aja. Ingat Bang Suma, perkataan saya ini pasti Anda akan ingat. Ketika nanti Tuhan datang untuk membakar Anda, pasti Anda ingat. Dulu tahun 2023, Bang Suma sudah pernah mengingatkan, pemakan-pemakan babi akan dihanguskan oleh api dari Tuhan. Ingat aja nanti. Karena ini dalil, Bung. Kalau Anda percaya, pemakan babi akan dibakar dengan api. Nah sekarang Anda ingin menggunakan Markus. Markus ini bukan murid Yesus. Markus yang berpendapat dengan demikian maka dia menghalalkan semua makanan. Hebat kali. Siapa Markus menurut Yesus? Karena Tuhan mengatakan dalam kitab saudara, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati dalam dosanya. Sekarang permasalahannya, Yesus yang menjadi patokan, yang harus kita percaya. Muncul manusia bernama Markus. Apa yang menjadi sandaran bagi orang yang berakal? Finalnya di Markus atau bertanya ke Yesus? Karena Yesus yang harus dipercaya. Maka ditanyalah ke Yesus. Yesus, menurut Yesus, Markus ini siapa? Kalau Yesus sudah mengatakan dia muridku, apa yang diajarkan oleh Markus itu adalah benar dariku, percaya kepada Markus. Ini nggak ada pengakuan Yesus tentang Markus. Nggak ada. Sementara Tuhan datang mengutus anaknya yang tunggal supaya kita percaya kepada anaknya ini. Ketika anaknya berbicara tentang Markus, baru kita percaya. Ternyata Yesus yang harus dipercayai telah memberikan legitimasi akurat kepada Markus. Itu baru. Nah, sekarang nggak ada. Siapa Markus menurut Yesus? Tahu, gelap. Tapi teman-teman Kristen, karena dia adalah ajaran bersumber dari Roma dan Yunani, di mana orang Roma itu dari nenek moyang mereka secara turun-temurun memang dia hobi makan babi. Nah, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, utamanya Paulus, tahu bahwa orang-orang Roma si penjajah penguasa ini senang makan babi. Maka apa yang dikatakan? Halal babi. Makanya Roma menerima Bible, Perjanjian Baru. Data-data yang masih mengharamkan babi seperti Filipus, Maria, Thomas, Barnabas, itu ditolak. Ditolak Injil-Injil itu. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada mengharamkan babi. Yang tidak mengharamkan babi, pada saat pengkanonan kitab itu yang diterima. Maka muncul 4 kitab ini yang tidak mengharamkan babi. Surah-surah Paulus lolos. Karena di situ justru mengajarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penjajah Roma dan Yunani pada masa itu. Itu. Nah sekarang permasalahannya, coba Anda dudukkan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Nyambung tidak? Bisa nyambung kalau Anda mengimani pengarang-pengarang ini. Tapi harusnya kalau iman bertumbuh, ketika Markus mengatakan makanan sudah halal, koreksi dulu. Sampaikan ke Yesus. Ini orang mendapat legitimasi enggak untuk berbicara tentang haram halalnya babi? Ada enggak legitimasi dari Yesus? Enggak ada.
Makanya di dalam Lukas 21, Bung, data nomor 8, waspadalah kepada penyesat-penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Ini Markus sedang membawa nama Yesus. Dengan demikian, Yesus telah menghalalkan babi. Waspada. Kalau Yesus tidak memberikan legitimasi tentang Markus, waspada kepada Markus. Ya, saya sih sifatnya hanya ingin membantu, menolong. Kalau Ya maaf ya Bang, kalau itu ya Abang percaya, kalau saya tetap ya. ya silakan. Tetap, ya. Saya sifatnya Oke. hanya membantu. Silakan. Tidak ada paksaan, Bang. Tidak ada paksaan. Silakan. Itu yang saya percayai karena Iya, silakan. ya itu yang saya Silakan. percayai. Dan kalau Abang sudah jelaskan, ya terima kasih sudah jelaskan. Siap. Dan ya kita lihat aja nanti. Gitu Iya, kan? kita lihat aja nanti. Kan jelas dalilnya. Tuhan akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi. Iya. Kan saya tidak ngada-ngada Kalau dalilnya. kalau cuma karena Tuhan masukkan ke neraka cuma karena makan babi, kalau hanya cuma makan babi, kalau menurut saya itu ya kurang tepat gitu, karena dasar orang masuk neraka itu kan karena dosa, bukan hanya masalah cuma babi doang gitu. Dihanguskan Imamat itu. haram. Babi di imamat haram, Bang. Iya, kalau menurut yang Abang cuma jelaskan dan pandangan yang lain gitu, kakak-kakak di sini itu haram. Tapi kalau menurut kami, pemahaman kami itu yang Tuhan halal itu makanan itu nggak ada yang haram gitu, masalah tentang makanan gitu. Oh iya, berarti Anda membangkang kan? Artinya kan Anda ini menjadikan diri Anda Tuhan, melawan Tuhan yang ada. Enggak, kita yang ngikut firman Tuhan aja gitu. Saya Tuhannya ngikut mengatakan Alkitab. jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Anda mengatakan tidak. Anda pengikut Tuhan, Anda pengikut Tuhan atau pengikut Markus? Ya jelas lah, kita ngikut Alkitab. Ya udah, Alkitab ini yang kita akui. artinya Anda mengikuti Markus, sudah selesai. Nggak usah lagi Ya, nggak dibahas. Loh, Saya nggak yang menghalalkan ngerti. babi siapa? Yesus tidak menghalalkan babi. Markus yang mengatakan dengan demikian dia telah menghalalkan makanan. Penulis hanya menjelaskan. Penulis hanya menjelaskan. Kalau begitu mana Yesus menghalalkan babi? Di mana? Kan Yesus nggak ada bilang tentang itu, tentang babi, nggak ada spesifik. Maksudnya nggak terus ada kenapa- bilang terus makanan kenapa babi Kristen ini, makan babi? makanan itu. Hah? Kan tadi sudah kubilang, ini membahas tentang cuci tangan dengan bukan cuci tangan. Bukan Ya, masalah babi. iya, itu kan adat istiadat orang Yahudi. Loh, bukan hanya adat istiadat. Kalau cuci tangan itu adat istiadat, tapi makanan babi ini adalah perintah Tuhan. Berulang Tuhan melarang makan babi di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahkan Tuhan mengancam orang yang makan babi akan dihanguskan dengan api. Tapi kan Anda tidak mau mendengarkan itu, Anda lebih mendengarkan Markus. Ya sudah, saya hanya membantu untuk menyampaikan. Karena kalau pendeta, nggak mungkin lah pendeta di atas mimbar melarang Anda makan babi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa orang-orang seperti orang Cina, orang Jepang, kenapa mereka lebih pilih Kristen daripada Islam? Karena mereka memang secara turun-temurun makanannya babi, karena babi itu memang enak. Ya karena mereka pilih Yesus, bukan karena Oh bukan karena Yesusnya mereka pilih, bukan. Karena memang tradisi kehidupan mereka secara turun-temurun berkesesuaian dengan Kristen. Berkesesuaian. Coba lihat orang, mohon maaf ini ya, teman-teman saya, adik angkat saya, bahkan ada anak angkat saya juga dari orang Cina, ya. Coba lihat, mereka menuhankan Yesus, katanya sih, tapi prosesi ibadah nenek moyang mereka masih jalankan, mereka tidak tinggalkan. Bahkan mereka dimakamkan ketika mereka meninggal, dimakamkan secara Tionghoa, bukan secara Kristen. Ya nggak tahu kalau itu dia masih memeluk budayanya. Cuma yang jelas saya itu pegang di ayat 18 pun juga kan itu tanda merah ya, Yesus yang mengatakan sendiri, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Itu udah jelas penekanannya gitu. Jadi memang kayak abang bilang juga tadi, ini konteksnya tentang cuci tangan. Oke, itu memang saya terima juga karena betul konteksnya juga salah satunya. Justru Yesus di dalam Markus 7 itu, kalau Anda mengatakan tinta merah, sungguh pandai kamu itu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku,
yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Firman Allah tidak lagi dianggap berlaku karena kamu mengikuti adat istiadat. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Ini dalam kurung ini nomor 16-nya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah dan menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Apa jawab Yesus? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi di dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Ini apa maksudnya? Ya, dalam perut yang masuk dalam perut apa itu, Pak? Tidak tahukah Terus kamu bahwa dibuang ke segala jalan sesuatu yang keluar, yang dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat. Ini murid-muridnya, ini Yesus sedang berbicara dengan ahli Taurat. Ya iya, tapi maksudnya yang dalam perut apa, Pak? Ini Gurunda, Ini maksudnya. lihat di Matiusnya Gurunda. Matiusnya jelas banget tuh soal apa yang tadi Gurunda bilang, yang soal cuci tangan. Iya, ini ada nih dari data nomor 1-nya nih. Jelas sekali nih. Kenapa dia tidak menyinggung babi di sini? Karena orang-orang Yahudi sudah tahu babi itu haram. Bukan berarti Yesus menghalalkan. Sekarang begini. Sekarang begini. Konteksnya nggak ada di dalam babi. Iya, sekarang saya tanya. Yesus ini bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Adakah orang Yahudi yang memasukkan babi ke dalam perut mereka? Adakah? Kan saya sudah bilang ya, jelas memang dari perjanjian lama itu bangsa Israel memang dilarang makan babi karena itu bangsa lain mempersembahkan itu kepada ala-ala lain dan itu menajiskan mereka. Iya, Kan saya sudah katakan ini digenapi Yesus di sekarang ini di perjanjian baru penggenapan, makanya dikatakan ayat 18 itu. Artinya, Ya, kalau kita masih hidup di perjanjian lama, berarti kita nggak boleh makan babi juga. Tapi karena ini udah perjanjian baru, kenapa kalian yang mau hidup di perjanjian lama, kalian Bani Israel? Ya enggak, kalau seandainya Ya, orang masih hidup makanya. perjanjian lama. Heh. Ya, Ya, memang kami bukan bangsa Israel, Sekarang, tapi kalau seandainya apakah murid-murid Yesus ini hidup di perjanjian baru? ya kalau konteksnya ini kan menulisnya gini di perjanjian baru ketika zamannya Tuhan Yesus datang. Iya, tetapi murid-murid Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab Anda ini, kitab Markus ini ditulis untuk orang Yahudi, untuk non-Yahudi. Murid Yesus yang berbicara. Ini bukan untuk orang Yahudi memang. Iya, makanya kalau Anda mau makan babi silakan aja. Tapi Yesus dan murid-muridnya, ketika Yesus mengatakan, apakah kamu juga tidak memahaminya? Ini tanda tanya ini. Apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Betul. Nah, apa yang masuk ke dalam perut orang Yahudi? Adakah babi di antaranya? Ya saya nggak tahu. Ya, berarti apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak termasuk babi karena tidak masuk dalam menu makanan mereka, karena itu adalah yang haram. Itu kaidahnya. Tidak ada penghalalan di dalam orang Yahudi Dari makan abang babi. ini abang. Kalau abang memahami seperti itu, kalau saya nggak memahami seperti itu. Anda memahaminya Jadi, karena jelas Anda kan pemakan yang babi. masuk dalam perut itu kita bisa katakan apa yang masuk dalam perut ya makanan. Ya itu karena Anda orang pemakan babi. Anda bukan orang Yahudi. Orang Yahudi meskipun orang Kenapa? Yahudi. Anda bukan orang Yahudi, Bung. Tahu saya. Nah, terus saya tahu. kenapa Anda mengukur perut Anda dengan perutnya Yahudi? Kenapa? Ya enggak, saya nggak mengukur itu. Ya udah, Saya nggak mengukur babi itu halal bagi Tapi Anda, silakan karena aja. kami menerima ini, karena kami menerima Injil ini, ya kami percaya itu juga. Kami bisa terapkan dalam. Oke, silakan Anda dengan Markus Anda bungkus bawa pulang ke rumah, tidurlah sama babi sana. Sama Markus, Nggak ada sama masalah. gitu. Makanlah babi itu, nggak ada masalah. Ini saya menjelaskan kesalahpahaman Anda seakan-akan murid-murid Yesus orang Yahudi seakan-akan diajarkan makan babi. Mana ada orang Yahudi makan babi sampai hari ini hanya karena pola ini? Ingat, Bung, Markus ini menulis surat untuk Romawi dan Yunani.
Jadi cerita ini dibuat berkesan kepada orang Roma dan Yunani. Oh, Yesus menghalalkan babi rupanya. Tapi orang-orang Yahudi tidak memahami seperti itu. Ini kitabnya orang Roma. Silakan aja orang Roma makan babi dengan cerita ini, silakan. Tapi orang Yahudi nggak paham, makanya dia bilang barang siapa kenapa orang Yahudi tidak paham? Kenapa orang Yahudi yang tidak paham? Yesus dengan muridnya itu paham tentang Taurat. Ini kitab Anda bukan kitabnya orang Yahudi. Kitab Anda ini kitabnya orang Roma yang ditulis oleh Markus untuk orang-orang non-Yahudi. Baca Galatia 1, nomor 16, nomor 17. Baca itu. Tidak ada satupun kitab Kristen itu yang ditulis untuk orang Yahudi, nggak ada. Surat-surat Paulus 15 surat, 14 kitab itu untuk orang non-Yahudi. Karena Paulus sendiri mengaku, aku adalah utusan untuk non-Yahudi. Lalu karena ya Paulus dan yang lainnya itu kan menyampaikan sudah Injil. Injil menyampaikan apa? Itu ke Injil apa yang disampaikan? Yesus kan yang disampaikan. Tentang Yesus siapa? Di mana Yesus minta kepada mereka mengajarkan kepada Yahudi, non-Yahudi di mana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, saya kan udah bilang tadi, original teksnya tidak berbunyi seperti itu. Yesus tidak berbicara begitu. Yesus menggunakan bahasa yang mengatakan bahwasanya jadikanlah murid semua ras muridku, etnos. Etnos itu ras, jadikanlah murid semua ras muridku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi menurutmu ras murid aja gitu. Karena kan murid punya ras apa aja? Ada 12 suku ras. Lewi, Benyamin, Yusuf, apalagi? 12 suku ras. Dan ada nggak Batak di situ? Nggak ada. Ada nggak? Ras dari Bani Israel itu ada nggak? Nggak ada. Terus apa tolak ukurnya? Ini yang Anda harus pahami. Apa tolak ukurnya? Ayat-ayat yang mengatakan baik Yahudi dan non-Yahudi. Di mana itu sudah tertulis? jelas. Di mana tertulis itu? Di mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Wow. Siapa ini? Ikan Paulus. Udah, Juma itu sama aku musuhnya. Yang Kristen bodoh suruh turun aja. Bodoh semua itu. Tutup kameramu dulu, Edi. Kau nggak sopan. Tutup kameranya dulu, host. Apa kata abang itu? Itu Kristen bodoh semua. Jangan dilawan. Itu bodoh semua, Sama macam aku kau aja. paling benar aja kau. Iya, aku paling benar Masuk surga hanya memang. kau jamin diri kau sendiri, ngata-ngatain orang Udah bodoh. aja lanjut lah. Dialog aja. Dialog aja, dialog aja. Lanjut, Bang. Cuma Lanjut sama lah, aku. Guru aku mau share data dulu dong. Peter, Iya, silakan. sini Peter. Bang, Peter. gimana? Sini lihat Ter. Jadi ini Markus ya. Markus atau Lukas tadi ya? Lukas. Nah, kok Lukas sih? Markus. 7. Yang mana Orang ini ini? dari dulu gak berubah nih. Yo, X ini Markus, mana si Markus kok? Markus kok hilang? Oh ini dia. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini kok digado-gado gini nih perkataan Yesus sama perkataannya si Markus ini. Nah, ini kan nggak mudeng ini, ya Kak. Itu pertama. itu kan cuma merah sama hitam, nggak ada gado-gado pakai telur. Lah iya ini togenya nih, ini tahu. Ketoprak ini jadinya ini. Ya itu kan namanya penulis ya. Lah Biarin penulis aja. ngapain dia Biarin. nyumpalin kata-kata ke dalam mulutnya Yesus? Apa lo kan muslim itu kipasin aja, jangan dijawab, diketawain aja, terus kau les. Ketawain aja, jangan marah. Dia tuh awal gitu loh. Udah ya. Nah, lu lihat sekarang, lu lihat ini cross referensinya. Ini kan ada suatu cerita yang sama. Nah, kita lihat Yesus versi Matius. Yesus versi Matius berkata begini. Nih. Ini dia ngomong begini.
Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini kan orang Roma yang ngomong nih. Nah, ketika orang Roma ngomong begini, Yesus pun menjawab di Matius 15:20. Karena tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan hati itulah yang menajiskan orang. 15:20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kita sulap ya. Ini akan gua rubah menjadi warna merah. Yesus ini yang ngomong. Bener tadi yang Gurunda bilang. Paham ya? Iya, kalau makan pakai tangan tidak menajiskan tuh. Iya. Terus Jadi yang makanya masalahnya jangan lu pelintir Yesus menghalalkan babi. Kan aku bilang tadi, apa yang masuk itu enggak najis, yang keluar itu yang najis. Nah, sekarang Yesus ngebahas tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus gak ngebahas maka ketika kamu makan babi itu boleh gitu. Enggak begitu. Itu ada ayat berbicara tentang babi, enggak ada. Orang coba tentang makanan dan menurut jujur, kami, pintar. salah satu makanan. Ya udah. Ya wes. Selesai. Ya. Selesai. Jadi mulai sekarang ganti babi dengan kangkung ya. Kangkung boleh. Kangkung pakai babi lebih enak lagi. Waduh. Lu kayaknya lu makan kerupuk juga pakai babi kayaknya. Lu lihat dulu di sini deh. Betul loh, Bang. Nah, coba kita lihat dulu Yesaya 66. Karena ini gue takut kalian yang menggenapinya, my bre. Ini di Yesaya. Masih Yesaya kalau dia nyempil Yesaya. Woi. Yesaya. Enggak, Yesaya ini ada dia bikin status keren. Bilang Mbak Yesaya itu memang di situ Allah melarang bangsa Yahudi. Iya, memang dilarang mereka. Kan sudah digenapi di perjanjian baru. Jadi nggak perlu bahas ke Yesaya lagi, ngapain? Bukan bre, ini Yesaya ngomongin hari akhir. Ya masa Yahudi doang yang dibantai? Yahudi berapa biji sih di dunia? Ya nggak tahu, saya nggak hitung soalnya. Yahudi itu mentok cuma 1 miliar. Enggak. Yahudi mentok berapa paling? 500 juta. Enggak juga, 250. 20 jutaan lah. 3 orang tapi tetap berharga atau di mata Tuhan. Ya tetap lu lihat di sini, makanya lu baca di sini. Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Segala yang hidup nih. Nih. Abang hidup juga toh? Orang Jawa juga kena. Orang Timur kena, orang Batak kena juga ini. Segala yang hidup dengan apa? Dengan api dan dengan pedangnya. Pakai pedang nanti. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ya masa Israel doang yang dibantai? Sedangkan orang-orang yang makan babi dibiarin yang lain. Intinya gitu. Kan makanya nanti yang dibantai siapa? Yang memakan daging babi akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin enggak? Amin enggak? Amin lah. Amin. Susah banget. Gas Gurunda. Yesus sudah genapi. Yesus menggenapi Genapi untuk siapa? Untuk kalian. Apa pula orang-orang ini? Yesus itu yang kami percayai, Bang. Itu ya udah, itu yang kami percayai. Kalau abang dengan abang gitu loh. Karena tolak ukur seseorang juga yang masuk surga bukan karena makan babi, bukan karena nggak makan babi. Mau dia nggak makan babi, kalau nggak percaya dia percuma. Silakan ada orang Kristen yang makan babi, silakan makan babi. Yang menjaga kesehatannya, gitu loh. Ada, tapi bukan berarti dia akan dikatakan kalau dia nggak makan babi dia akan masuk surga. Enggak. Kalau dia nggak percaya Yesus ya nggak bisa masuk surga, karena poinnya bukan di babinya sebenarnya. Itu hanya tentang adat yang ada yang saat itu gitu loh. Karena intinya di Alkitab itu sebenarnya Anda jadi Tuhan aja sekalian, karena saya nggak bilang saya jadi Tuhan. Kalau kamu yang Tuhannya mengatakan babi itu haram. Dia akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Anda menarasikan beda. Yang mana yang sebenarnya Tuhan Anda atau Tuhannya Yesus? Bentar Bang, sahabat-sahabat, mohon di tap layarnya karena babinya sudah ada di atas. Jangan lupa di share
dan di tap-tap. Terima kasih. Ya, nggak harus gitu bang. Dan sebagainya. Kita nggak ada ngomong kalian gitu dan sebagainya. Ya. Ini kan kita hanya berdiskusi, hanya menyampaikan. Kalaupun abang nggak bisa terima ya udah. Ya apa yang abang percaya ya percayailah. Tapi itu yang kami imani dan kami percaya juga gitu loh. Walaupun abang mau paksa bagaimanapun, kami tetap percaya itu karena kami percaya Alkitab gitu loh. Subhanallah, Kepada bijaksana banget. Tuhan Yesus yang menulis itu, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan yang mendengar itu secara langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Makanya kami percaya. Bukan setelah yang datang yang nggak tahu ya. Kami percaya itu. Bagaimana ceritanya? Ini kita tidak membahas tentang Islam loh. Kita bahas tentang Yesus loh dari tadi. Iya, makanya saya Makanya bilang. saya katakan Anda itu lebih pantas dituhankan sama orang Kristen karena Anda lebih berfirman daripada Tuhan. Bukan gitu. Saya Loh, cuma ini yang saya tahu dan tadi dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Lalu dikatakan Tuhan akan datang menghanguskan orang yang makan babi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lalu Anda bukan Bani Israel mencoba untuk tampil seperti Tuhan, mengganti semua hukum-hukum Tuhan. Anda siapa? Apa yang membatalin bang? Saya bilang menggenapi, nggak ada yang membatalin. Yesus itu menggenapi. Kalau menggenapi itu babi. Dengar. Kalau menggenapi sesuatu yang haram menjadi halal, gitu maksudnya. Ditanya sama Yesus nanti dia yang berkata begitu, bukan saya yang Yesus berkata. kan sudah ditanya. Yesus menjawab dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Tuhan. Iya, ada ayat yang mengatakan jangan mengurangi, jangan menambahkan Ya firman. terus kenapa ketika Tuhan mengatakan, kenapa Tuhan mengatakan haram babi? Kenapa kamu menghalalkan? Karena kamu bukan pengikut Yesus. Kamu adalah penyamar. Kamu bukan Bani Israel. Kamu serigala. Kamu antikristus. Kamu antikristus. Wah, ini menghakimi ini enggak. Bukan menghakimi. Yang menjadi pengikut Yesus itu adalah mereka yang tidak makan babi. Coba kamu lihat. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Orang najis itu pemakan babi. Haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Kau baca Yehezkiel 44 nomor 9. Orang najis dilarang masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan Wahyu 21 nomor 27, orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Anda mau masuk kemana Anda? Kalau bukan neraka. Sekarang saya tanya. Neraka. Sekarang saya tanya dari ayat yang tadi kita baca, kata Yesus itu yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut? Orang berbohong, berdosa, najis nggak sekarang? Oh iya betul. Tetapi ketika Sekarang Yesus abang di sini dengar. Kita lanjut. Sekarang di sini semua orang di sini berdosa nggak? Siapa yang berbohong itu yang berdosa. Siapa melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan itu yang berdosa. Saya tidak bisa menghakimi orang. Kenapa Anda mengatakan semua orang berdosa? Saya tanya semua orang berdosa nggak? Cuma keliru nafsir aja gitu. Ya, siapa yang berdosa? Umat Islam di sini nggak ada yang berdosa. Umat Islam di Keliru sini. nafsir Bang Juma itu. Kalau mereka kemudian berdosa, mereka bertobat kepada Allah. Diampuni dosanya. Anda aja yang berdosa. Karena Anda mengaku pengikut Yesus, tapi Anda justru adalah Orang yang antikristus. najis akan dibakar, sedangkan orang yang najis itu adalah orang yang berdosa. Oh, Kalau salah semua- Anda. Salah. Kami umat Islam diajarkan bertobat setiap saat. Ya, Kamu kami juga bertobat. siapa yang ngajarin? Belajar Siapa yang berdosa. ngajarin kamu bertobat? Ya Alkitab kan? Alkitab Firman terus. Tuhan. Alkitab terus. Sebut aja Lukas, Markus, Paulus. Ngapain kau sebut-sebut? Bukan gitu. Kita Loh, selalu mana kembali Yesus? kepada firman Di mana Tuhan. Yesus pernah mengajarkan bertobat kepada non-Yahudi? Tuliskan, sebutkan ayatnya di mana? Ayo, nangis kan? Karena Yesus itu Gua tidak ketawa sama pernah. Zuma. Karena Zuma lucu. Yesus itu diutus hanya Iya. untuk Yahudi. Anda siapa? Hah? Udahlah. Anda siapa? Ya terserah abang. Lah, bukan terserah Untuk saya. Yahudi aja, untuk Yahudi. Bukan terserah saya. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada Yahudi. Dan hati-hati ada penyamar. Bukan Yahudi ngaku Yahudi. Ya, itulah kalian. Subhanallah. Host, turunkan pendeta saya putih ini loh.
Udah nggak berilmu, bikin malu ya ngatain Ayo orang dialog. botol. Aku kalau nggak ditanya nggak jawab. Aku menghargai yang dialog. Jawab lah. Ayo sama aku, ayo. Gaya kali. Ngata-ngatain orang paling pintar aja. Aku coba dialog dengan aku. Ngomong apa? Bang, aku kalau masalah agama nggak pala aku saya sakit hati kali karena menjalankan agama masing-masing. Cuman macam lagak berilmu aja kau lihat. Nah, Geli ya cuma melihatnya. itu Coba, jangan selama kamu kerjanya nggak berilmu, Aku tonton belum filmmu semua itu. gitu loh. Ya cuma kamu kan sudah pernah ngaku sama aku toh, kalau penafsiranmu tuh banyak yang keliru. Tapi Apa? malah dengan yang bisa Apa ngobrol Edis? gitu, Pak. Kamu mulai kambuh lagi. Kamu datang gilamu lagi sekarang. Nah, aku kangen Kamu sama gila kamu. lagi. Ayo, yuk kita ngobrol kangen. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama Edis. Tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. 1. Yesus hanya diutus di umat Israel, tubuhnya di Israel. Seperti Muhammad hanya di Arab, nggak keluar Arab. Mana ajaran? Jangan tubuhnya, Bung Edis. Jangan tubuhnya, ajarannya. Saya minta ajarannya. Pengakuan Ya, Yesus. oke. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Oke, Mana? beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nggak usah ajarannya, nggak usah Injilnya aja. Oke? Injil, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kamu ngambil Matius 28, Ya pokoknya ada dah. Markus 16. Aja, kamu sudah tahu, nggak terus saya terangkan. Loh, Beritakanlah lah, iya, Injil. Injil yang mana? Injil yang Injil mana? adalah Injil yang bahwa- mana yang harus bahwa diberitakan semua- kepada seluruh Oke, makhluk? Pak Injil Del. yang mana? Oke, Hah? Injil yang bahwa semua orang berdosa hanya karena darahnya kamu diselamatkan. Asumsi. Ini yang melawan saya. Ada ayatnya. Mana Bukan ayatnya? kamu dengan- Mana ayatnya? ada ayatnya. Injil Ayat mana? satu. Dengar. Di dalam Markus 16, 17, 18 sampai 20 ada Injil yang harus diberitakan. Injil yang mana menurut Yesus? Injil yang bahwa dia darahnya menyelamatkan semua orang. Lo nggak percaya nggak apa-apa. Lo nggak percaya nggak apa-apa cuma. Ini kan ulama kita. Kan ulama kita. Kenapa kamu tidak menyebutkan Injil Lukas, Markus, Matius? Kenapa? Yuk, Matius Lukas bukan Injil, itu penulis Injil. Lo bego. Kalau- Injil itu Yesus. Bagaimana Injil itu ceritanya? Yesus. Dari mana Anda mengatakan Injil itu Yesus? Tuh. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Orang Injil? nggak ngerti. Di Orang mana? bisa nggak ngerti. Di mana Yesus mengaku Injil? Di mana? Aku adalah terang dunia, itulah Injil. Iya. Asumsi Ayo. aja. Percuma rambutnya gondrong kayak Yesus tapi ilmunya nggak ada. Saya tanya Injil apa? Injil apa yang Yesus minta untuk diajarkan? Injil apa? Bahwa dia menyelamatkan dunia. Itu aja Injil sederhana. apa? Tunggu dulu. Di tengah-tengahmu kan ada kitab Injil. Injil apa yang harus? Hah? Kitab Injil bukan Injil. Berarti Injil bukan dari kitabmu Yesus kan? sendiri. Berarti Loh? bukan kitabmu kan? Yang Yesus perintahkan untuk diberitakan? Kristen nggak punya kitab. Kristen Lah nggak itu. punya kitab. Loh, Kristen nggak punya kitab. Kitab itu milik umum. Kristen tidak punya kitab. Kalau Aduh, Kristen parah. nggak punya kitab itu Kristen bego. Percuma penampilan Kitab itu kayak buat umum. ikan cupang ditanya Makanya tidak ada lu- jawaban. Makanya lu belum level kan? dengan Injil gua belum apa? level. Injil apa yang Yesus minta untuk disampaikan kepada seluruh makhluk? Injil ngomong akulah Injil. Yesus itu Injil. Lu Di nggak mana percaya? Yesus mengatakan akulah Injil? Akulah terang dunia. Barang siapa percaya Akulah kepada aku terang tidak akan dunia. binasa. Yang terang dunia itu matahari. Oh ya. Ya. Matahari itu jualan baju. Aduh, parah. Matahari Bagaimana itu jualan ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Lu bahwa lawannya akulah gua, Injil? Mbak. Lu Jadi lawannya gua memang. kalau Ayo. Anda mengatakan Injil yang minta Yesus diberitakan itu adalah Yesus itu sendiri, berarti nggak laku kitabmu. Yuk, kita nggak perlu kitab. Karena Allah di dalam saya. Allah di dalam orang Kristen. Nah, Di dengarkan. dalam diri. Saudara Di- Kaparo, dirimu, Saudara Tuhan nggak Peter, ada Allah. dengarkan. Dia Barang mengatakan kedua, tidak laku oke? kitabmu. Iya, kayaknya lagi Lu rawat levelnya jalan itu. tarekat, kita makrifat, oke? Kayaknya keluarganya udah angkat tangan itu. Lu levelnya level tarekat. Aduh, parah. Rawat jalan abang itu. Kirain memang pintar berilmu, mending kayak aku diam dengerin, kalau masuk ya, kalau enggak udah ya kan. Ngoceh. Beritakanlah Injil. Injil yang Kafaro, mana? di dalam badan lu ada Allah dalam badan lu. Enggak ada bang, Allah ada roh. Kami ada roh kudus. Tapi lu Kristen. Kristen bang. Loh, kenapa kata Edi dalam badannya ada Allah? Kan Kristen juga. Nah Tuhan lah dia berarti. Ya kan, Allah Roh Kudus maksudnya itu. Saya penasaran kalian berdua ini, Kaparo dan Peter. Apa itu Roh Kudus? Udah itu alat tentang Tritunggal itu, roh yang diutus itu. Menurut Nanti Yesus, apa? menurut Yesus apa sih Roh Kudus itu? Ah hilang Sepudin. Menurut Anda Roh Kudus itu apa? Kan roh Allah. Di mana?
Di mana itu dikatakan Roh Kudus itu Roh Allah? Di mana coba? Aku Dalil akan itu. mengutus seorang penolong. Ah, Roh seorang, yang akan menolong. seorang atau roh? Ya iya kan seorang berarti itu roh. Makanya kita sebut itu Allah Tritunggal. Oh, di mana Anda siapa yang ngajarin Anda Tritunggal? Siapa? Ya oke, itu memang dibuat oleh Bapak Gereja kata itu. Memang di Alkitab nggak ada. Cuma yang kami percaya Kalian seperti itu mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Itulah hebatnya Kristen. Selalu membuat sesuatu yang tidak ada di dalam pengajaran Yesus. Sudah gitu mengaku sebagai murid. Murid apaan kalian? Ya terserah abang. Di mana? Coba. Murid apa? Jadi kan semua bangsa Yang murid. mengikuti Yesus ya jelas jadi muridnya toh. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Terus kenapa kalian menjadikan Yesus itu Tuhan kalau kalian murid? Kami melihat Tuhan. Terus apa masalahnya kalau dia Loh, guru tadi kami katanya jadi jadikanlah semua bangsa menjadi murid, bukan menjadi hamba. Iya murid tuh kenapa? Murid dengan hamba sama enggak? Percaya dia. Berarti kan Mempercayai dia atau mempercayai pengarang kitab Anda? mempercayai dia lah. Nah, di mana dia mengajarkan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? No, dia Ya kan sudah ya semua pada jelas mulanya kembali toh bang nanti Kejadian pasal 1. Marilah kita menjadikan langit dan bumi. Aduh. Marilah kita menjadikan gambar dan rupa Allah. Agama Ada kata kita lebih dari kitabnya satu. orang diambil, ditafsirkan, diasumsikan seenak perut. Inilah kalian yang punya kitab tidak memahami kayak begitu. Kalian harus belajar sama yang punya kitab. Jangan belajar ke pendeta. Benar enggak kitabnya Yahudi diartikan oleh Yahudi seperti itu? emang abang tahu benar atau salahnya dari mana? Jelas kitabnya Yahudi, bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah manusia. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Dan juga Terus di, kalau ada kitab juga di Al-Quran itu abang itu kitabnya orang mana? Apanya? Kalau Al-Quran itu kitab orang mana? Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Kenapa abang bisa mengklaim itu? Ya, karena memang dalilnya ada. Ada dalil pengakuan Allah di dalam Al-Quran mengatakan itu. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Bahkan orang Yahudi pun yang punya Taurat, kitab, Mazmur dan Injil diajak untuk beriman kepada Al-Quran. Tapi Seluruh kenapa mana boleh Yahudi berubah? nggak Coba mengakui lihat. itu? Yahudi kan nggak mengakui itu. Iya, tergantung dia. Kan tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi seruannya ada di dalam Al-Quran untuk mereka. Ya Bani Israel, ada seruannya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang utusan kami untuk kalian semua wahai ahli kitab. Ada dalilnya. Nah coba. Tapi yang dari kan pada saat itu untuk ini orang bagian si Muhammad kan. Jadi Dalil- berarti kalian itu tidak Muhammad bisa. dan pengikutnya Tidak orang bisa. Arab, bukan Tidak Indonesia. bisa. Dalilnya ada. Ya ahlal kitab, Ada qad orang Indonesia ja'akum ditulis. rasuluna yubayyinu lakum. Ya, tapi masih ada konteksnya orang untuk khusus Indonesia, Asia, ada. Seluruh umat manusia. Ya Ya kalau Wa ma gitu, arsalnaka berarti kami juga bisa illa- mengklaim itu, tapi karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bilang orang kepada yang orang dimaksud percaya. di situ Bani Setiap orang yang percaya. Israel. Orang yang Setiap dimaksud orang di yang sana percaya, Bani berarti Israel. nggak ada Kami spesifik juga di dalam percaya. Israel. Kami juga percaya dia utusan Tuhan. Ya, cuma utusan tapi bukan Itu Tuhan yang kan? apa? Ya, karena memang Tuhan tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan mana yang mengajarkan Dari- itu? Tuhan dari Paulus. Iblis aja waktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dia sudah Iya. katakan sama Iblis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu sendiri. Itu sudah menyatakan bahwa dia adalah Allah juga. Siapa yang Iblis akhirnya. siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Siapa? Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Iya. Ada ayatnya, bukan siapa yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Baca. Dengarkan begini. Kalau pengarang-pengarang kitab saudara mengajarkan Yesus itu Tuhan, tinggi mana derajatnya ketika Yesus yang bersaksi tentang dirinya? Yesus kalau bersaksi, terus kalau nggak ada yang tulis, ini bukan datang langsung dari Yesus yang ini kitab saya sudah bikin sendiri, saya sudah tulis. Enggak. Ya Jelas minimal ada. ketika Yesus bersaksi diceritakan dalam kitab saudara, Anda percaya atau tidak?
Ya kalau Yesus bilang ya percaya, dan itu di Alkitab pun kan Yesus yang cerita. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih tinggi, lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian kalian yang bukan Bani Israel. Bahwa semua pekerjaan, Bukan berbicara tentang kesaksian saya, Bang. Ini dari Alkitab yang saya katakan tadi. ya silakan Anda beriman kepada kitab saudara. Saya mengatakan ajaran Yesus. Yesus mengatakan ada Abang kesaksianku ambil yang dari mana itu? di dalam kitab Berarti saudara Alkitab. sendiri. Kitab Ya udah, saudara sama kan sendiri. berarti. Kenapa Anda tidak percaya kitab Anda? Ya kan, saya percaya Alkitab kok. Nah, Saya percaya kenapa Anda tidak mengimani kesaksian Yesus? kesaksian Yesus? Saya imani Yesus menyampaikan semua yang tulisan merah itu. Saya mengimani semua yang isi di Alkitab. Dia Nggak mengatakan ada yang ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Tidak disebut Markus, tidak disebut Yohanes, tidak disebut sebagai siapa pengarang Yohanes, Ayatnya di mana? tidak disebutkan Matius, tidak disebutkan Paulus, tapi dia ayatnya mengatakan ayat berapa? ada kesaksianku yang lebih Iya, penting ayatnya dari berapa? kesaksian. Nah, inilah kalian beriman tapi nggak tahu Bible. Katanya itu kitabku, percaya. Tapi ternyata Bang Suma lebih paham Bible dari kalian. Buka gitu loh, Bang. Kan bisa aja Abang ngomong itu nggak ada data gitu. Saya ini apologet Islam, Bung. Malu saya di depan umat Islam Tahu, kalau saya bercerita Bang. tentang Saya nggak sesuatu. ada bilang Abang bukan apologetik. Tanya. Nggak ada yang Saya nggak ada yang bilang malu Abang saya bukan. kepada umat Islam ketika saya bernarasi tidak ada data. Iya, makanya mana Abang? Kan kami nanya supaya kan asik gitu loh. Supaya kan, Yohanes oh iya, 5 betul. nomor Supaya- 36. Anda buka plototin di sana. Bukan aku yang berkata, Yesus yang mengangkat kesaksian. Dia mengatakan, Yohanes 5 ayat Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Jadi kalau kesaksian Anda aja kami nggak percaya. Sedangkan kesaksian Yohanes, kesaksian Yesus lebih tinggi. Bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Aku adalah utusan Bapa. Udah selesai. Kenapa dituhankan? Hayo. Nah, sambil ngebaca, ini aku kasih tahu dulu untuk kawan-kawan Keresen. Kalau Yesus nggak pernah ngomong begitu, ya jangan difitnah. Jangan difitnah. Masa iman kalian datang dari fitnah? Gitu loh. Yesus sudah ngaku dia utusan. Bikin lagi kalian baru Yesus Tuhan. Nggak pernah ngaku Yesus Tuhan. Kalau misalnya kayak gitu kan lu, kenapa nggak Petrus bilang anaknya, jangan anak, dan cucunya Tuhan. Petrus itu cucunya Tuhan. Lihat, dia bisa membangkitkan orang mati juga, atau membuat orang yang punya utang tapi bohong mati, ya kan? Bisa gitu nanti jadinya. Paham ya? Udah dilihat belum? Asumsi apa yang Anda ingin sajikan untuk membantah kesaksian Yesus? Itu bukan kesaksian saya hanya membantu Anda untuk memahami. Yesus mempersaksikan dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Jangan menurut kesaksian Paulus. Jangan menurut pendeta, pastor. Jangan, tapi menurut Yesus siapa dirinya. Baca itu. Aduh, sepi Gurunda. Wah, Gurunda ini. Gimana Peter? Gimana Oleng Mat- sudah Oleng kayak Sudah siap. Bentar, baca dulu kan kita harus baca. Lihat konteks ayatnya. Iya kan enggak. Bukan sembarang ini maksudnya ini apa gitu loh yang ingin saya sampaikan. Nah, kita harus baca lihat konteksnya, Bang. Saya juga bukan berarti langsung menafsirkan, oh iya benar gitu yang Abang bilang, enggak lah. Baca aja satu perikop. Semoga Anda Iya, mendapatkan betul. hidayah. Baca satu perikop, itu semakin sempurna itu. Ya, sambil Peter baca, Rafael, ayo sini masuk TikTok kok loading. Lagi baca juga yang dalil dikasih Gurunda, Yohanes 5:26. Oke, sambil si Peter cari data yang 3.000 orang di follow tuh ST Sinaga. Lama-lama memang lah kalian ya. Tunggu aja aku buka roomnya. Sepak kalian, nggak mau follow aku ya. ya di follow supaya Mbak Esti bisa open cam lalu kita syahadatkan. Minimal Ya, Ikhwan. kalian ya. Ikhwan, Yang 3.000 orang kalian nggak mau follow aku sepak kalian. sini Awas aku ya, bantu, apa aku kalian? bantu, aku bantu. Ya, yang di tab itu ya.
SD kemana akunnya semua ke Bennett? Iyalah, Bennett, Oten senang. Oh, luar biasa. Terakhir itu gara-gara si Kores sama si Lase. Oh gitu. Ya di follow guys supaya 1000 followers dan bisa open cam. Setelah ini kita Iya, aku syahadatkan. sepak kalian yang gak ada follow aku. Apa Menurut setelah aku abang, lihat live? halo. Ya silakan. Menurut abang yang datang duluan Nabi Musa atau Ya Nabi Musa lah. Musa? Iya. Oke. Karena Nabi abang Mu- lihat Nabi Musa yang menerangkan manusia tidak dapat melihat Tuhan. baca Yohanes 5 ayat 46. Saya baca, Anda belum saya yang nunjukkan data ini ke Anda, sok-sok ngajar lagi saya. Iya. Coba abang. Jangan dulu pindah topik. Jangan dulu pindah topik. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tolong tunjukkan tulisan Musa yang menuliskan Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia. Silakan. Tunjukkan. Susah tuh. Tunjukkan ke saya. Ya kan tadi abang bertanya soal apa yang kami percaya. Percaya Yesus kan? Ayo. Itu kata-kata Yesus. Ya kami Ini percaya itu. kamu membawa menarasi imanmu terkait dengan Yesus, membawa Musa sebagai kambing hitam. Tolong tunjukkan data-data dari kitabnya Nabi Musa yang 5 kitab itu bercerita tentang Tuhannya Kristen, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini ada pulpen, ada kertas. Aku pengen tahu. Silakan. Saya kasih kisi-kisi kepada Anda, bocoran. Di dalam Lukas 24 nomor 44, 46, 45, 46 ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sekarang coba cari di mana itu tertulis di kitabnya Nabi Musa ada Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Saya kasih kisi supaya Anda pahami. Ada nggak tertulis di kitabnya Nabi Musa? Kalau tidak ada Gurunda. berarti ini bohong. Iya. Dia loading screen Gurunda. Ini lagi ngerjain PR-nya. Sama kayak Peter juga lagi ngerjain PR. Dua ngerjain PR. Kita hanya membantu untuk memahamkan kalian. Apologeti Islam itu didirikan untuk memahamkan teman-teman Kristen tentang imannya Yesus yang sebenarnya. Tanpa dibayar, tanpa perpuluhan, gratis. Gratis. Tipis Islam is the best. Jangan lupa kalian follow ST Sinaga 2900 ngapain kalian di sini? Tak ada sampai 1000, baru 700 lebih. Parah kali kalian. Buat Oten yang di bawah kalau nggak ada kerjaannya di follow Mbak Istinya. Entah kalian Oten, nanti kalian cari-cari aku. Kalian bilang aku kena azab ya kan? Kok nggak lep-lep blokir permanen? Kena azab dia, nenek lu kiper kena azab. Iya, jadi gini ya saudara-saudara, adik-adik dari Kristiani. Kami umat Islam itu beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang kalian sebut dengan sebutan Yesus. Kami beriman dia adalah manusia suci. Kami beriman dia adalah perantara antara Tuhan dengan Bani Israel. Kami beriman dia adalah jalan menuju kepada Tuhannya Bani Israel untuk Bani Israel. Dan kami beriman dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kami beriman itu. Anda juga beriman. Tetapi pola iman Anda itu bukan berdasar terhadap pengajaran Yesus. Ingat, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Apa itu pekerjaan? Apa itu kesaksian? Apa pekerjaan Yesus? Bermujizat, bernubuat, memberikan kekuatan, membangkitkan orang mati, Dan membuat orang bangkit lumpuh antara orang mati. dan seterusnya. Ternyata pekerjaan-pekerjaan ini bukan membuktikan dia Tuhan, tetapi pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Yesus lakukan membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Menurut kesaksian Yesus, dia adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan bang, kan dia juga sudah tahu akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Coba nabi-nabi mana yang tahu? Nabi-nabi mana yang tahu kalau dia akan mati?
untuk menguji pernyataan saudara, dia akan bangkit pada hari ketiga. Ada dua hal. Yang pertama, kita ambil data Lukas 24. Ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kamu tunjukkan ke saya, kalau kamu mampu menunjukkan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sekali lagi saya katakan, saya berhenti menjadi apologet. Yayasan API akan kuhapuskan, Yayasan MMCI akan kuhapuskan, semua yayasan yang aku kepala itu akan kuhapuskan, termasuk channel Zulkifli Mabas akan saya hapuskan. Dan saya tidak akan tampil lagi di sosmed kecuali di Dubai, saya menjadi artis di sana. Tunjukkan dulu kalau ada di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, berarti euforia Tuhan mati bangkit pada hari ketiga itu hanya ada di gereja. Pertama. Yang kedua, kalau Anda bisa menunjukkan detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian, ada muridnya yang menunggu detik-detik itu, saat ini juga saya berhenti menjadi apologet dan saya lebih memilih menjadi artis. Coba Anda tunjukkan. Siapa murid Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Karena yang bangkit ini Tuhan. Ini adalah sesuatu kejadian yang sangat luar biasa. Tuhan mati dan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang mengatakan? Yesus yang mengatakan itu. Kalau itu betul, bukan fitnah dari gereja, tunjukkan siapa muridnya yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga. Gak ada. Sepi. Sunyi. Artinya cerita itu hanya ada di Kristen. Tidak ada cerita di tempat kejadian. Hanya menuduh bahwa di sini TKP-nya, tapi TKP tidak ada sesuatu. Sama ketika terjadi PSM akan bertanding melawan Argentina tanggal berapa? Tanggal 26 di mana? Di Makassar. Dan itu sudah terjadi 5-0. Begitu dicari di Makassar, di mana terjadi itu PSM melawan Argentina? Nggak ada. Kenapa mengheboh di Surabaya? Kenapa mengheboh di Medan? Sementara di Makassar nggak ada pertandingan. Oh, orang di Medan yang bahlul-bahlul percaya. Orang yang di Yogyakarta yang bodoh-bodoh percaya. Di Makassar, tahu hebatnya Argentina kalah dari PSM. Oh, semua orang tepuk tangan. Makassar hebat, PSM hebat. Nah, padahal ternyata di Makassar tidak ada apapun terjadi. Tidak ada orang Argentina datang main bola dengan PSM, nggak ada. Tapi mengheboh di luar sana. Inilah yang Anda alami di gereja Anda, berapi-api pendeta Anda. Tuhan kita Yesus bangkit pada hari ketiga menyelamatkan kita semua. Di mana terjadi TKP? Yerusalem. Yerusalem nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Dek Nara. Nggak ada. Cerita itu hanya muncul di barat. Di tempat kejadian di TKP itu hoax. Apa buktinya? Bisa kita buktikan dari kitab saudara. Baca kitab saudara Matius, Lukas 24, nomor 36. Apa yang terjadi di sana? Yesus tiba-tiba muncul. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Apa yang terjadi dengan muridnya? Semua murid kaget karena mengira melihat hantu. Pedis. Katanya hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Ini malah muridnya mengira melihat hantu. Harusnya kalau benar dia mengajarkan bangkit pada hari ketiga, semua murid ketika Yesus beri salam, Shalom alaikum, damai sejahtera untuk kalian, Islam untuk kalian, maka semua murid akan datang limpah ruah memeluk Yesus, mencium kakinya Yesus. Kenapa? Haleluya, Tuhan kita bangkit dari kematian. Tapi apa yang terjadi? Coba Anda baca di data nomor 37. Semua murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat kan namanya juga kaget. Hantu. Terus salahnya di mana Bang kalau orang? Salah dong. Contoh. Saya datang kepada saudara. Ini yang ngomong siapa? Rafael. Saya mati besok. Dan hari ketiga saya bangkit pada hari Minggu. Oke? Kamu ikhlas? Ikhlas Bang Suma. Udah mati. Apa yang kamu lakukan? Pergi mancing? Pergi jala ikan? Enggak mungkin. Pasti engkau penasaran menunggu aku bangkit pada hari Minggu.
Ya kan? Tetapi kalau Anda baca di Markus 14 data 50, pada saat Yesus ditangkap, semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Kenapa dia lari? Karena Yesus tidak mengajarkan kalau dia akan bangkit. Padahal kalau dilihat, Yesus membangkitkan. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air jadi anggur, badai topan menjadi tenang, dan seterusnya. Kan dahsyat sekali tuh. Apa sih tentara Romawi? Sekali ditendang oleh Yesus terhambur semua. Tapi apa faktanya? Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya lari meninggalkan, semua murid lari meninggalkan Yesus. Baca Markus 14, nomor 50-nya. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Setelah lari, apakah ada yang mendekati kuburan? Gak ada. Harusnya dia mendekati kuburan. Kenapa? Untuk menyaksikan gurunya bangkit. Yes, sedikit lagi. Ini udah hari Sabtu loh. Aduh, besok lagi berapa jam lagi Tuhan kita bangkit. Harusnya. Tapi tidak ada yang menunggu. Bukti bahwa cerita itu hanya ada di gereja. Apa buktinya? Ada tertulis di dalam Taurat, Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Ternyata tidak ada. Emang gak ada. Di lapangan kejadiannya, murid hanya menganggap itu adalah hantu yang datang, karena dia kan sudah mati tuh. Katanya dia sudah ditangkap, dia disalib, udah dikubur, ya udah matilah Yesus, guru kita udah mati. Nggak ada lagi cerita. Apa buktinya? Kok dia masih hidup? Hantu ini pasti. Sampai-sampai Yesus mengatakan, ada apa dengan kalian? Akulah ini, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Akulah ini gurumu. Kalau tidak percaya, ada nggak di antara kalian yang punya makanan? Maka Yesus diberi makanan. Apa? Ikan goreng dengan madu. Untuk apa dia makan ikan goreng? Untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Dia makan ikan goreng untuk membuktikan kepada muridnya dia bukan hantu, bukan membuktikan bahwa aku Tuhan. Ya, aku Tuhan nih, buktinya aku makan ikan goreng. Bukan, aku manusia, aku bukan hantu. Buktinya aku makan ikan goreng. Begitu cara belajarnya. Tetapi kalau di Barat, di Romawi, Yunani, dia bangkit pada hari ketiga dan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya ia bangkit menjadi Tuhan. Parah ini. Sementara di TKP nggak ada yang mengajarkan itu. Gimana cerita ini Kristen? Ceritanya Yesus bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Tapi faktanya ceritanya muridnya justru mengiranya hantu. Tidak ada. Sepi pemberitaan. Nah, untuk itulah saudaraku, ya saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dinarasikan kemudian oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 itu tidak pernah. Dulu bang, ada tamu ini bang, saya cabut dulu, ada tamu. Iya, silakan. Ya, jadi kita umat Islam ini ketika berbicara tentang narasi-narasi yang saya katakan tadi harus banyak salahnya yang kau bilang Juma. Kau asal ngecap aja mulutmu itu. Apa yang salah? Gerunda, plagiat api, logonya. Gas. Mereka sakit hati. Itu kambing, kaum bingung maksudnya. Kambing, kaum bingung. Iya, mana yang salah? Coba narasikan saya. Kamu ngerti nggak kondisi murid-murid Yesus pada saat tuannya disalibkan? Kondisinya kenapa? Wah, meskipun Yesus sudah berulang kali bahwa saya akan mati tapi akan bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya tetap tidak percaya pada saat itu. Iya, sekarang begini. Dengar. Sekarang begini, coba kau tunjukkan, dengar. Coba kamu tunjukkan di dalam kitabnya Nabi Musa, sebagaimana cerita Lukas, karangan Lukas, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga, tertulis di dalam Taurat. Coba Anda tunjukkan. Seperti itu. Berarti kitabku yang bohong. Berarti Lukas pembohong. Kalau bukan Lukas yang membohong, berarti Yesus yang berbohong. Ulangan 18 ayat 18, Tuhan akan membangkitkan nabi dari tengah-tengah kamu. Itu jadi yang bangkit nabi. Mengarahkan Yesus. Jadi yang bangkit nabi, bukan Tuhan. Yesus memang kita akui sebagai nabi. Dia nabi atau Tuhan? Nah, Yesus itu kami mempercayainya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Nah, di mana dikatakan di kitabnya? Dengar, yang bangkit nabi, oke. Sekarang coba di mana tertulis yang bangkit Tuhan?
Mana? Yang bangkit Tuhan itu di mana? Open mic Batman. Mana dalilnya? Nabi oke. Kami beriman. Yesus, Isa, Yesua, Nabi oke. Tapi Tuhan dibangkitkan mana? Sebagaimana ajaran Paulus kepada kalian. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dibangkitkan menjadi Tuhan. Mana dalilnya di kitab Ulangan? Tunjukkan. Jangan bikin malu agama kamu. Ternyata yang bangkit Nabi bukan Tuhan. Ayo. Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Sebagaimana nubuatan Lukas pembohong ini. Ada tertulis di dalam kitab Taurat, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Pembohong, dasar penyesat, penipu, pengajar palsu. Bawa-bawa kitab Taurat. Ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana tertulis di Tauratnya orang Yahudi? Mana? Tunjukkan. Pembohong, penipu, pendusta, dan hanya orang-orang bahlul yang percaya kepada Lukas itu. Kamu aja plagiat, kamu aja pakai logo untuk nipu. Karena kalian memang diajarkan untuk nipu. Mana buktinya? Filipi 1 nomor 18. Akan tetapi tentang Kristus, baik dengan cara mengelabui, aku tetap bersuka cita. Ajaran pendusta, pembohong, penipu. Nggak Kristen seseorang kalau dia tidak mahir menipu. Paham itu? Paham itu? Logomu aja nipu. Tidak Kristen seseorang kalau tidak nipu. Kristen itu hidup di atas kebohongan. Paham kau? Tuhannya bohongan, kitabnya bohongan, ibadahnya bohongan, Natalan bohongan, Tuhannya lahir 25 bohongan, semua bohongan. Enggak Kristen seseorang kalau tidak bohong dan plagiat. Coba Anda lihat di dalam Filipi 1:18. Tentang itu aku tetap bersuka cita. Tentang Yesus aku tetap bersuka cita. Mau diberitakan Yesus itu dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Ajaran pembohongan, nipu, dusta, plagiat. Orang pakai data api, oh dia pakai juga kayak begini. Al-Quran disebut Alkitab, kitabnya juga disebut Alkitab. Rasulullah Muhammad SAW disebut Rasul, Paulus mereka sebut juga Rasul. Tuhannya umat Islam disebut Allah, Zeus disebut juga Allah. Penipu. Masih mau ku datang besok? Turunkan host. Turunkan. Penipu turunkan. Hening langsung. Terdiam. Kenapa gak pakai warna pinknya kan cantik warna pinknya kan?